teman-teman silakan. Nanti tentukan sendiri targetnya itu pengen penghasilan berapa. Terus, nah teman-teman mau menjalankan segala sesuatu, entah itu nanti secara bisnis yang real, online, ataupun teman-teman yang udah punya usaha atau bekerja, itu dia akan kasih bonus-bonus dan kepercayaan. Dan satu hal yang itu sangat penting banget adalah teman-teman silakan nanti tentukan sendiri targetnya itu pengen penghasilan berapa. Terus, apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas tentang bagaimana sih menghasilkan uang dari bisnis yang itu sebenarnya kita nggak perlu dengan modal. Di sini saya bukan berpromosi tentang afiliasi ataupun saya berpromosi tentang bisnis yang nanti saya jual terus teman-teman ikut menjualkan atau apa. Saya juga nggak rekrut member juga. Ini hanya menyampaikan apa yang menjadi solusi bagi teman-teman yang pengen punya bisnis, dan nanti ini tetap law of attraction ya, tetap LOA. Jadi teman-teman nanti bisa menerapkannya juga. Kalau yang udah punya usaha ya itu bisa diterapkan untuk bagaimana usahanya ini semakin besar dan penghasilannya semakin tinggi. Terus untuk yang belum pernah memiliki usaha, teman-teman nanti bisa terapkan dan nanti sesuaikan dengan bidang teman-teman yang ingin teman-teman geluti, teman-teman pengen jalankan, sesuaikan sendiri ya. Dan ada tetap beberapa poin yang nanti teman-teman bisa pelajari, dan kali ini kita membahasnya yang ringan-ringan aja. Tapi bukan berarti ilmunya nggak berbobot meskipun bahasanya ringan. Yang saya maksud ringan adalah bagaimana saya menyampaikan kepada teman-teman biar mudah dimengerti. Jadi ketika teman-teman nanti udah mengerti, teman-teman udah paham, nah teman-teman bisa menjalankannya. Dan bisnisnya sebesar apa silahkan ya tentukan sendiri, karena itu adalah hak masing-masing ya. Segala sesuatu itu yang memiliki nilai tertentu adalah hak setiap orang. Jadi teman-teman bisa menentukannya sendiri. Karena apa? Tiap orang mau besar mau kecil itu berbeda-beda. Mungkin ada yang beranggapan 100 juta itu kecil, ada juga yang menganggap 100 juta itu besar, dan mungkin ada yang menganggap 1 miliar itu kecil, ada juga yang menganggap 1 miliar itu sudah sangat besar. Itu teman-teman nanti silahkan gabungkan antara bagaimana menjalankannya, apa yang ingin dijalankan juga, terus dengan targetnya pengen penghasilannya berapa. Tapi semuanya butuh waktu ya, semuanya nggak instan, jadi semuanya nanti ada prosesnya. Entah itu panjang atau itu cepat, tiap proses berbeda-beda tiap orang. Kita langsung mulai di poin pertama. Miliki tujuan yang jelas. Jadi teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas dulu. Apa yang ingin dijalankan, apa yang ingin diterapkan. Ketika teman-teman sudah menerapkan itu semua, udah tujuannya udah jelas, mau kemana, mau bagaimana, itu teman-teman juga harus memperkuat diri dengan apa? Keyakinan. Ketika Anda udah memiliki tujuan, Anda nggak yakin, Anda masih ragu-ragu, silakan koreksi lagi. Apa sih yang membuat ragu? Apa sih yang membuat itu tidak klik? Itu bisa diperbaiki, dan itu teman-teman harus renungkan sendiri ya. Atau kalau teman-teman ada orang yang bisa diajak diskusi, yang bisa ngasih masukan ataupun dorongan, itu silahkan aja. Teman-teman bisa diskusi dengan orang tersebut, entah itu siapapun ya. Anda akan menerima masukan. Ketika udah menerima masukan, itu jauh lebih enak lagi. Kenapa? Ada poin-poin yang mungkin tadinya kita nggak paham, kita nggak ngerti, ataupun nggak pernah terpikirkan oleh kita, itu teman-teman, oh iya ya, ini ada masukan begini, bisa kita evaluasi. Terus nanti ada perkembangan apa lagi. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai acuan ya, sebagai patokan. Oh, gue bisa nih jalanin ini nih. Jadi ilmunya semakin bertambah, ilmunya semakin kuat lagi, dan teman-teman bisa segera memulainya nantinya ya. Kita lanjut di poin kedua. Kuatkan niat. Nah, teman-teman mau menjalankan segala sesuatu, entah itu nanti secara bisnis yang real, online, ataupun teman-teman yang udah punya usaha atau bekerja, tentukan niatnya dulu mau seperti apa. Teman-teman harus memiliki niat yang kuat. Misalkan nih yang udah punya usaha, itu mau usahanya sebesar apa ya, niatkan. Terus mau pengembangan bagaimana juga niatkan. Kalau teman-teman yang mungkin karyawan, itu juga bisa menerapkan. Jadi niatkan aja teman-teman mendapatkan penghasilan yang lebih, atau mungkin ada penghasilan tambahan ya. Mungkin Anda bisa buka usaha yang nanti dijalankan orang lain ya, mungkin keluarga Anda ataupun pasangan Anda. Terus nanti dari situ pengembangannya bagaimana. Yang jelas Anda harus memiliki niat yang kuat dulu. Kalau nggak ada niat, ya nggak akan ada sebuah tindakan. Kalau untuk yang belum dan itu pengen memulai, niatkan. Kemarin ada yang berkomentar juga, kalau pengen memulai usaha konveksi.
Nah, dari sini saya pengen cerita dulu. Saya pernah membuat sepatu nih dari kulit asli ya. Itu dengan brand nama saya. Ya, meskipun itu nggak dijual, itu kita gunakan untuk kalangan sendiri. Ya, orang-orang saya sendiri yang pakai. Nah, dari situ apa? Saya nggak bisa produksi sepatu, saya nggak ngerti bahan-bahan. Tapi saya kenal dengan orang yang dia itu adalah pengrajin sepatu kulit. Dan kita bisa custom. Kita cetak embossnya, kita bikin brandnya, terus bagaimana modelnya, kita cari referensinya. Nah, dari situ apa? Saya bisa membuatnya dan saya memiliki brand sendiri. Meskipun itu nggak dijual, meskipun itu hanya kalangan saya sendiri yang pakai. Nah, dari situ apa? Kalau Anda pengen usaha konveksi nih, pertama, Anda cari dulu orang yang bisa diajak kerjasama. Misalkan Anda belum punya peralatan untuk usaha konveksi. Ketika Anda nanti udah menemukan nih, mungkin penjahit entah berapa orang, Anda tinggal negosiasi, komisiku berapa. Terus nanti setiap berapa ribu minimal. Nah, atau berapa ratus atau berapa puluh. Itu teman-teman bisa diskusikan dulu dengan ya penjahit-penjahit yang bisa Anda ajak kerjasama. Setelah itu apa? Anda cari jobnya. Nah, ketika Anda cari jobnya, mungkin penawaran kemana untuk bikin seragam, ataupun untuk tas, atau untuk ya mungkin oleh-oleh, atau goodie bag. Nah, itu terserah. Yang jelas Anda harus cari jobnya dulu, habis itu kerjasamakan dengan penjahit-penjahit tadi. Itu sesuatu yang tanpa modal juga, dan itu bisa menghasilkan banyak juga. Ada kok yang sistemnya seperti itu. Ada sebuah brand sepatu yang dia seorang desainer nih yang punya. Dia ini kerjasama dengan pengrajin. Kalau Anda ke mall, Anda pasti ketemu merek itu. Ketika Anda ketemu merek itu dengan harga yang lumayan lah, harga di atas 100.000. Tapi kalau Anda tahu berapa produksinya, terus bagaimana dia bekerjanya, dia nggak punya pabrik. Dia hanya bekerja sama dengan ya pengrajin sepatu juga. Nah, kenapa saya tadi bikin sepatu juga? Karena apa? Terinspirasi dari itu, ya, dari orang itu. Kenapa saya bisa tahu itu dia menjalankannya tanpa dia punya pabrik, tapi dia punya brand dan nama dia. Dulu saya ada sebuah workshop, pesertanya itu adalah salah satu pengrajinnya dia. Nah, dari situ kita diskusi bisnisnya apa, begini-begini. Ternyata dia bercerita, terus ya biayanya cuma sekian, tapi jualnya sekian. Itu sangat luar biasa. Sedangkan si pengrajin ini udah dapat untung. Itu namanya adalah brokerpreneur. Misalnya Anda ke mall nih, Anda masuk deh, kita sebut merek aja. Anda ke Matahari, ada nggak baju, terus sepatu, dan lainnya mereknya Matahari? Nggak ada kan? Dia hanya punya nama, punya tempat, dan orang yang mau menjual itu bisa masuk ke sana selama masuk kriteria yang dibutuhkan oleh Matahari. Itu cakep banget. Brandnya brand orang aja. Nah, itu bisa. Anda kalau bisa menjalankannya, wow, sangat luar biasa. Karena saya punya kenalan beberapa orang yang memang dia memproduksi itu pakaian-pakaian yang ya merek-merek terkenal di Indonesia ya. Bahkan ada yang di luar negeri. Dari situ saya tahu harganya sekian kalau produksi. Bahkan ada yang modalnya itu hanya 6.000 sampai 7.000, itu menjualnya di tokonya ya, toko customernya dengan brand si tokonya ini, itu bisa di atas 120.000. Bayangkan keuntungannya. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman juga bisa menerapkan bagaimana polanya yang dilakukan orang-orang ini. Yang jelas perkuat dulu niat Anda, mantapkan, lalu Anda bisa segera memulainya. Dan kita sambung di poin ketiga. Poin ketiga sangat nyambung dengan poin kedua, yaitu apa? Ambil tindakan. Nah, Anda langsung action seperti tadi. Kalau Anda usahanya konveksi, ya udah, Anda pengen usaha konveksi, maksudnya Anda cari dulu penjahit-penjahit yang bisa Anda ajak kerjasama. Setelah itu Anda cari job. Nah, dari job itu kan ada DP nih. Nah, DP nanti bisa Anda putarkan lagi. Mungkin untuk bahan-bahan dulu, ataupun untuk DP juga untuk penjahit-penjahitnya. Terus kemarin juga lupa namanya siapa, ada yang bertanya kalau accounting sama apalagi ya kemarin ya, pajak ya, konsultan pajak, gimana cara menambah income-nya dari situ? Ya cari job aja, ada yang perorangan, ada yang perusahaan, terserah, itu duitnya juga lumayan. Dari situ Anda menawarkan jasa tersebut. Ketika Anda udah masuk ke situ dan terjadi deal, ya Anda akan jadi punya klien. Klien itu akan nanti setiap tahun butuh Anda, ataupun bahkan setiap bulan. Karena ada juga nih teman yang dia seorang accounting dan dia dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi dia ini sebenarnya punya usaha ya, dia punya minimarket, tapi dia seorang accounting juga. Dari situ kalau ada perusahaan yang butuh nih pembenahan sebuah pembukuan, ataupun wah ini kok ada penjualan yang miss, ataupun ya pokoknya nggak sinkron lah antara cashnya dan pembukuannya, nah itu dia dibutuhkan.
Anda harus cari klien yang seperti itu. Dan jangan lupa kasih servis yang terbaik. Anda nggak perlu pasang harga tinggi dulu. Karena apa? Kalau mereka puas, customernya itu biasanya klien ya, bukan customer. Customer kan beli. Itu dia akan kasih bonus-bonus dan kepercayaan. Dan satu hal yang itu sangat penting banget adalah referensinya. Ketika nanti dia udah puas, dia ngasih ke referensi kepada orang lain ataupun perusahaan lain, Anda akan semakin nambah penghasilan lagi ya. Kita lanjut di poin keempat, rutin afirmasi. Jadi setelah Anda mempelajari poin pertama sampai ketiga tadi, Anda juga harus berafirmasi kalau semua itu sudah terjadi dan berjalan dengan baik. Meskipun nanti di prosesnya itu ada ya mungkin pembentukan bagi Anda biar lebih matang lagi. Itu Anda harus sabar juga, harus belajar juga dari prosesnya. Ketika Anda afirmasi, rasakan seolah-olah apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan, itu semuanya sudah terwujud. Libatkan visual Anda, libatkan vibrasi Anda. Ketika semua itu udah sinkron, ya jalan akan semakin datang, ya peluang itu akan mendekat kepada Anda, dan tentu saja uang akan semakin banyak, uang akan masuk kepada Anda dengan penuh kegembiraan. Hanya saja prosesnya nanti tiap orang itu berbeda-beda, gak ada yang sama. Ketika menyikapi sebuah proses, nikmati saja. Meskipun kadang kita puyeng, kadang ya ada rasa sedih mungkin ya, ada rasa khawatir, cemas, ataupun ketakutan tertentu, jangan Anda larut di situ lama-lama. Segera switch. Anda harus cari ya pokoknya menghindari dari pikiran-pikiran yang membawa Anda ke arah yang negatif. Jadi Anda harus fokus. Kita lanjut di poin kelima. Lakukan evaluasi. Anda harus melakukan evaluasi. Jadi dari perjalanan Anda ini, dari poin pertama sampai ketiga tadi, itu ketika Anda udah action, nanti evaluasi. Kok belum dapat klien ya? Kok belum dapat ini ya? Atau nanti, wah kok ada kendala begini? Nah, Anda evaluasi dulu, cari akar masalahnya di situ. Ketika udah ketemu akar masalahnya, Anda harus segera pecahkan. Jadi bisa Anda nanti belajar ke orang yang lebih ahli dari Anda ya, seorang expert juga di bidang Anda, ataupun Anda bisa belajar dari online juga. Mungkin Anda bisa cari di YouTube, Anda bisa cari di Google, ataupun di manapun yang itu Anda nyaman belajar di situ. Misalkan nih, cara pemasaran bagaimana nih ketika Anda udah dapat ya mungkin kerjasama dengan penjahit ya, kita balik ke konveksi tadi lagi. Gimana sih cara promosinya? Anda nanti bisa cari mungkin link di mana itu bisa Anda gunakan ya untuk prospek, atau Anda hubungi nantinya, Anda kasih penawaran, terus nanti Anda bisa ketika terjadi deal ya Anda harus bersyukur dulu meskipun itu kecil. Biasanya gini, ada perusahaan nih misalkan butuh sesuatu, itu biasanya dia negonya itu di harga yang rendah. Jangan buru-buru diambil, Anda harus ada negosiasi dulu. Ketika nanti itu udah dapat, oke, Anda terima dulu, entah harganya mungkin di bawah target Anda tapi Anda masih untung, Anda ambil dulu. Habis itu udah jadi portofolio. Ketika Anda udah punya portofolio itu luar biasa banget. Nih perusahaan ini aja jadi klien gua, perusahaan ini aja order sesuatu ke gua, orang yang sangat luar biasa nih perusahaannya nih, dia aja jadi klien nih, dia butuh jasa gua. Nah, itu bisa Anda terapkan. Jadi terima dulu satu atau dua dengan harga yang mungkin lebih rendah dibanding standarnya ataupun di luar target Anda, tetapi Anda masih untung. Terima dulu, itu jadi portofolio. Kumpulkan beberapa perusahaan ataupun klien yang itu nanti bisa Anda jadikan portofolio Anda. Ketika Anda udah memiliki lebih dari 5 portofolio, nah Anda bisa langsung lobby-lobby dan Anda bisa tetapkan harga sesuai dengan standar Anda ya. Itu butuh pemikiran, itu butuh ya kerja juga, itu butuh waktu juga, dan Anda juga butuh biaya operasional juga. Anda harus hitung itu semua ya. Anda harus fokus dengan tujuan Anda. Anda harus siap membangun sesuatu dari pikiran bawah sadar dulu, baru nanti realitanya itu akan datang, dan realitanya itu Anda harus menjemputnya, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa Anda jadikan sebagai penarik uang ya. Jadi menarik uang itu nggak harus pusing-pusing gimana, tapi semua butuh proses juga, semua ada waktunya. Jangan khawatir, semua itu bisa Anda dapatkan, dan sukses berkelimpahan.